Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Erlina di sini. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan tentang pemikiran teori perilaku produsen menurut Muhammad Bakir Al-Shadir dalam perspektif Philosophy of Economic System Capitalism. Baik, sebelum berbicara lebih jauh tentang produksi, alangkah lebih baik jika kita tahu pengertian dari produksi itu sendiri. Jadi, menurut Bakir Al-Shadir, produksi ialah proses mengolah alam sehingga tercipta bentuk terbaik yang mampu memenuhi kebutuhan manusia. Jadi teman-teman, simpelnya itu produksi ialah proses mengolah input menjadi output. Menurut ekonomi konvensional, produksi dianggap sebagai alat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Sedangkan menurut ekonomi Islam, produksi lebih ke pemenuhan kebutuhan manusia dan tidak menggunakan kata pemuas moral yang lebih baik. Selanjutnya adalah faktor-faktor produksi menurut pemikiran kapitalisme dan pemikiran Islam. Jadi, ada 3 faktor untuk kedua pemikiran. Yang pertama, yaitu sumber daya alam. Kedua, tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah modal. Sebetulnya, kedua pemikiran memiliki faktor produksi yang sama. Namun, ada sedikit catatan pada faktor produksi modal pada pemikiran Islam. Islam lebih berhati-hati dalam mencari sumber modal dan berusaha untuk menghindari riba. Selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip produksi menurut pemikiran kapitalisme dan pemikiran Islam. Yang pertama, pada pemikiran Islam ada 3 prinsip utama dalam melakukan produksi. Yang pertama yaitu tauhid. Apa sih maksudnya? Tauhid yaitu fundamental pada setiap pemeluk agama sehingga orientasinya tidak terlepas dari prinsip-prinsip ketuhanan. Yang kedua yaitu keadilan, yang berarti eksploitasi tidak akan terjadi pada pihak-pihak yang terdiskreditkan dalam kegiatan ekonomi. Ketiga yaitu kebajikan, yang dapat diartikan sebagai prinsip yang dihubungkan dimensi vertikal dan horizontal. Secara vertikal yaitu, hubungan kebajikan adalah manifestasi status sebagai khalifah Allah. Sedangkan, secara horizontal berarti perbedaan derajat, kemampuan, dan kekayaan adalah ujian bagi manusia untuk memperkuat basis kehidupan sosial dengan saling membantu dan bekerja sama. Dan yang terakhir yaitu, kebebasan dan tanggung jawab. Berikutnya adalah teori perilaku produsen menurut pemikiran kapitalis. Yang pertama adalah dalam melakukan produksi diharuskan mencari cara yang mungkin. Artinya di sini yaitu meminimalkan input dan memaksimalkan output walaupun mengorbankan rakyat kecil yang berperan sebagai input tenaga kerja. Kedua yaitu hanya berfokus pada keuntungan laba maksimum saja. Dan yang terakhir, hanya berfokus pada nilai barang atau output karena peranan harga pada sistem kapitalisme sangat penting. Selanjutnya, sebelum menuju ke pemikiran teori perilaku produsen menurut Bakir Al-Shadir, alangkah lebih baik jika kita mengetahui siapakah beliau. Jadi ini teman-teman, nama lengkap beliau adalah Muhammad Bakir Al-Shadir Haidar bin Ismail Al-Shadir. Beliau adalah seorang ulama, filsuf, terjun di politik, seorang ekonom juga, yang lahir dari keluarga terpandang di Qazimin, Baghdad, Irak, pada 1 Maret 1931. Dua karyanya yang terkenal yaitu buku Falsafatuna dan buku Iqtisaduna. Beliau wafat setelah dieksekusi oleh para rezim Saddam Hussein bersama adiknya yaitu Aminah pada tanggal 9 April 1980. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi dalam pandangan Bakir Al-Shadir. Menurutnya, pendapat pemikiran sistem kapitalis tidak 100% dapat dibenarkan dan namun juga tidak menyatakan bahwa kepemilikan aset dan sumber daya tidak dikuasai oleh negara secara keseluruhan. Namun menurutnya, pada dasarnya tanah adalah masyarakat berhak untuk mengembangkan aset tersebut dengan tujuan untuk mengembangkan potensi alam di dalamnya. Namun dengan syarat bahwa izin tersebut akan habis dan tidak berlaku jika kegiatan tersebut telah selesai. Selanjutnya adalah teori produksi menurut Bakir Al-Shadir.
Bakir Al-Shadar membagi menjadi dua aspek dalam produksi sama seperti dia membagi dua aspek dalam ekonomi, yaitu yang pertama adalah aspek objektivitas atau keilmuan, di mana berhubungan dengan para pekerja, hukum produksi, fungsi-fungsi biaya. Aspek keilmuan ini berhubungan dengan pertanyaan tentang taktik dan efisiensi ekonomi. Sedangkan aspek kedua yaitu produksi, aspek subjektivitas dan doktrin. Apa yang diproduksi dan untuk siapa diproduksi adalah patokan bagi perintah dalam Islam yang diperbolehkan atau barang-barang yang sah dan berbagai macam kategori barang seperti kelayakan, kenyamanan. Sedangkan pertanyaan yang terjadi adalah tanggung jawab negara. Produksi secara Islam menurut Bakir Al-Shadar mempunyai dua cabang strategi, yaitu doktrin atau strategi intelektual. Dalam hal ini, manusia diharapkan termotivasi untuk bekerja semata-mata karena Allah. Yang kedua yaitu strategi legislatif, yaitu peraturan harus mendukung doktrin yang dilakukan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Contohnya yang diberikan oleh beliau itu adalah 1. Tanah yang menganggur akan diambil oleh negara dan kemudian tanah tersebut akan diberikan kepada orang yang sanggup dan memiliki kemampuan dalam mengolah tanah tersebut. Yang kedua, Islam melarang pengambilan tanah dengan paksa. Ketiga, pelaksanaan tidak bekerja, maka tidak ada keuntungan. Keempat, pelarangan transaksi yang tidak produktif. Pelarangan riba, pelarangan penimbunan, pelarangan penumpukan kekayaan, pelarangan kegiatan yang dilarang Allah, pelarangan sikap pemborosan dan hura-hura, serta membuat peraturan dan pemeriksaan penipuan di pasar. Sebagai kesimpulan umum, Bakir lebih menekankan pada pengawasan yang berhati-hati pada keterlibatan langsung dalam produksi. Selanjutnya, menurut Bakir Al-Shadar, ada beberapa sarana yang dapat ditempuh guna merealisasikan target produksi yang hendak dicapai, yaitu secara intelektual dan hukum. Sarana intelektual merupakan fondasi dari kegiatan produksi yang dengan doktrin Islam diadopsi oleh tiap produsen. Sarana ini dijadikan sebagai paradigma way of life yang membedakannya dengan paradigma kapitalisme dan marxisme. Sedangkan hukum adalah penghapusan praktik riba dalam produksi. Bunga dalam pandangan Bakir Al-Shadar masuk dalam kategori riba sehingga penggunaannya diharamkan dalam proses produksi. Penggunaan bunga dalam produksi kapitalisme merupakan sumber utama yang digunakan dalam produksi. Islam sendiri menurut Bakir Al-Shadar menganggap transformasi modal uang dipastikan menjadi modal yang produktif. Implikasi ini tentunya memotong akses pemuja bunga yang selama ini diagung-agungkan oleh masyarakat kapitalisme yang memanfaatkan waktu untuk mendapatkan keuntungan. Selanjutnya adalah kritik Bakir Al-Shadar terhadap sistem produksi kapitalisme. Menurut Bakir Al-Shadar, konsep kapitalisme bisa jadi sebagian dapat dibenarkan dan sebagian lagi tidak dapat dibenarkan karena adanya kontradiksi antara produksi dengan permintaan. Adalah permintaan yang dapat menaikkan harga permintaan yang memiliki daya beli untuk mendapatkan komoditas, sedangkan permintaan tidak disokong oleh uang tunai atau daya beli tidak akan mempengaruhi harga karena hal tersebut tidak dapat dihitung sebagai suatu permintaan. Untuk simpulan dan saran, teman-teman dapat membacanya sendiri ya. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku mengenai topik ini. Makasih banget udah mau dengerin sampai akhir, walaupun sebenarnya agak membosankan ya. Sekali lagi gue mau teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.